Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Dini. Jangan lupa, dalam masa pandemi seperti ini, kita harus selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, kemudian jaga jarak ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini Suryani. Oke, langsung saja ya. Kita lihat penjelasannya yang berikutnya. Oke, di sini ada lingkaran berbentuk 3/4 lingkaran. Mengapa 3/4 lingkaran? Nah, pertama kita akan jelaskan dulu. Ini adalah satu lingkaran. Ya. Kemudian, jika kita potong dibagi dua, maka ini akan menjadi setengah lingkaran. Maka jika ada nanti soal seperti ini adalah setengah lingkaran. Begitu juga dengan yang ini adalah setengah lingkaran. Jadi ini setengah lingkaran, ini pun setengah lingkaran. Kemudian lingkaran ini jika dibagi 4 ya, maka lingkaran itu akan menjadi seperti ini. Jika dipotong-potong menjadi 1/4 lingkaran. Lalu ada lagi seperti ini, maka gambar ini merupakan 1/4 lingkaran. Kemudian ada gambar seperti ini, juga sama 1/4 lingkaran, dan gambar seperti ini sama-sama 1/4 lingkaran. Jadi acuannya adalah lingkaran yang di sini. Jika tiba-tiba ada soal seperti ini misalnya, maka kita harus segera berpikir bahwa ini adalah bagian dari lingkaran. Jika dibagi seperti ini, maka lingkaran ini sama saja dengan lingkaran yang ini ya, jadi 1/4-nya seperti itu. Nah, kemudian jika ada yang seperti ini yang akan ibu contohkan, mengapa disebut dengan 3/4 lingkaran? Karena ada bagian 1/4 yang hilang. Di sini dihilangkan ya, sehingga kalau kita tulis di sini yang tersisa, jika ini suatu kue atau pizza, maka pizza yang tersisa ada berapa bagian? Ada 1, 2, 3, sama seperti ini ya. Jika kita buat garis putus-putus, ini ada 1, 2, 3. Jadi 3 yang tersisa per itu berarti yang seharusnya itu ada berapa bagian di sini? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 3/4. 3 yang masih tersisa per 4, seharusnya jika sempurna itu harus menjadi 4. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, sudah paham ya? Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang ini. Jika ada gambar di sini seperti ini, tandanya ini bisa 1 garis atau 2 garis, tandanya panjangnya sama. Jadi jika dari titik pusat ke lengkung, berarti ini menandakan sebuah jari-jari. Maka kita tulis, diketahui R atau jari-jari sama dengan 14 cm. Nah, kemudian maka luasnya bagaimana? Nah, di sini yang akan ditanyakan nanti luas dan keliling. Nah, kalau keliling kan harus tahu dulu diameter ya, maka kita ubah dulu ini, kita ubah dulu. Jika jari-jari 14, maka diameter itu kan jari-jari dari titik pusat ke titik lengkung. Kalau diameter itu dari lengkung yang satu ke lengkung yang lain, otomatis ini harus secara rumusnya yang sudah diterangkan Ibu pada pertemuan sebelumnya, diameter itu adalah 2 kali R, maka 2 kali 14 sama dengan 28 cm. Sekarang kita bisa masukkan ke rumus, luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Di sini R-nya 14, yaitu kelipatan 7, maka kita masukkan 22/7 pi-nya dikali 14 kali 14. Coret, 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Sekarang 22 dikali 2 sama dengan 44 dikali 14 ya, 44 dikali 14. Mari kita hitung di sini saja. 44 dikali 14, 4 kali 4 16, simpan 1, 4 kali 4 16, tambah 1 17, 1 kali 4 4, 1 kali 4 4.
Kita tambahkan 6, 7 tambah 4, 11, 4, 5, 6, jadi sama dengan 606 cm persegi. Inilah luasnya. Sekarang keliling lingkaran. Tadi sudah kita cari ya, diameternya 28. Kita masukkan ke rumus pi dikali d atau pi dikali diameter. Pi nya 22/7 dikali 28. Kita coret, maka hasilnya 7 dibagi 7 1, 28 dibagi 7 4. 22 dikali 4 sama dengan 88 cm. Nah, keliling itu adalah jika ibaratnya kebun, pinggirannya ya. Jadi di sini baru terdapat ini lingkaran yang 3/4 ini, lengkungnya ini kita cari ada 88 cm. Lalu bagaimana dengan sisi yang ini? Nah, maka kita harus mencari sisi ini dan ini. 88 tadi itu adalah lengkung lingkaran sebanyak 3/4 lingkaran ya. Maka kita tambahkan dari sini 14, dari sini 14. Maka 88 tadi kita tambahkan. Nah, 88 ditambah 14 tambah 14. 14 dari sini, 14 dari sini. Sehingga mari kita jumlahkan 88 tambah 14 tambah 14 ditambahkan 8 tambah 4 tambah 4 jadi 16. 8 tambah 1 9, 10 11. Jadi 116 cm. Inilah kelilingnya. Seperti itu. Lalu bagaimana jika keliling lingkarannya itu dengan menggunakan rumus 2πr? Keliling lingkaran sama dengan 2πr. Sama saja nanti hasilnya kita masukkan 2 dikali 22/7 kali jari-jarinya tadi 14. Maka kita coret. Ini jadi 2 ya. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. 2 kali 2 2 kali 2 sama dengan 88 cm. Kalian bisa menggunakan rumus keliling lingkaran pi kali d atau 2πr. Sama saja. Ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh keliling dan luas bangun gabungan. Misalnya di sini ada gambar seperti ini. Ya, sudah paham ya, ini berarti gambar kotak ini karena ini lebih panjang daripada lebarnya, maka ini adalah sebuah persegi panjang. Ya, persegi panjang. Lalu digabungkan dengan setengah lingkaran. Dari mana setengah lingkaran? Bentuknya akan sama seperti ini ya. Jika diputar lalu ditempel di sini, maka ini akan membentuk setengah lingkaran. Oke, bagaimana dengan luasnya? Jadi luas gabungan, luas gab sama dengan luas persegi panjang ditambah luas setengah lingkaran. Lalu kita masukkan luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Kemudian ditambah luas setengah lingkaran itu setengah kali pi r kuadrat. Ya. Nah, kemudian soal ini akan Ibu masukkan di sini 17 cm. Lalu di sini lebarnya 14 cm. Mari kita masukkan panjang 17 dikali 14. Kemudian ditambahkan setengah dari, karena di sini dari sini ke sini, dari lengkung kiri ke lengkung yang kanan atau dari lengkung satu ke lengkung yang lain itu 14, maka itu adalah di sini D-nya sama dengan 14 ya. Jadi R itu kan sama dengan D dibagi 2, maka 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi jari-jarinya 7. Kita masukkan, kembali lagi ke sini, setengah dikali, karena kelipatan 7, 22/7 kali 7 kali 7. Kita jumlahkan dari sini ya, 17 dikali 14. Maka kita cari dulu 17 dikali 14. 4 kali 7 28, simpan 2-nya. 4 kali 1 4 tambah 2 jadi 6. 1 kali 7 7, 1 kali 1 1. Ditambahkan 8 13 2, jadi 238. Di sini 238. Lalu ditambah, nah yang di dalam kurung ini mari kita coret 7 dibagi 7 1, 7 bagi 7 1 jadi habis ya. Maka kemudian sini 22 dibagi 2 menjadi 11, 2 dibagi 2 menjadi 1. Mengapa ini dicoret? Jadi ini
yang atas dibagi yang bawah, yang atas dibagi yang bawah, karena ini pembagian ya, supaya cara cepatnya. Nah, sehingga sekarang 11 dikali 1, 11 dikali 7, jadi sama dengan 77. Untuk pencoretan ini hanya bisa dilakukan jika ada yang di bawah ini, misalnya bisa dibagi 2, yang atas pun harus bisa dibagi 2, baru bisa di sistem coret. Ini pun sama, 7 ini bisa dibagi 7, yang atas juga 7 bisa dibagi 7, bisa dicoret. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang setelah tadi didapatkan 238 tambah 77, kita lanjutkan. Tambahkan 8 tambah 7, 15. 7 tambah 3, 10, tambah 1, 11. 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya sama dengan 315 cm persegi. Inilah luas gabungan. Lalu bagaimana kelilingnya? Nah, keliling gabungan, kita lihat lagi ke gambar. Keliling itu kan tadi seperti pinggirannya ya, seperti pagar. Nah, pagar yang mengelilingi bangunan ini. Jika kita memiliki pagar, maka berapa panjang pagarnya? Maka kita harus hitung dari sini. Lebar, panjang, lalu di sini keliling lingkaran. Maka langsung saja kita tambahkan di sini. Panjangnya ada 2 pagar panjang, berarti 2 dikali 17. Berarti 17 tambah 17 ditambah lebarnya ya. Lebarnya 14. 14 dari mana? Karena ini 14 cm, maka yang di depannya atau yang berhadapan maka sama-sama berukuran 14. Nah, kemudian ditambahkan dengan lengkung lingkaran yang setengah lingkaran ini, maka kita harus cari dulu, ditambahkan keliling setengah lingkaran. Lalu kita tambahkan 17 tambah 17. Kita hitung langsung di sini ya. Tambah 14. 7 tambah 7, 14 tambah 4 jadi 18. Lalu 1, 2, 3, 4 jadi 48. 48 ditambah keliling lingkaran itu kan pi dikali dia, berarti setengah kali tadi diameternya adalah 14, maka kelipatan 7. 22 per 7 pi nya dikali diameternya 14. Kita coret. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Lalu ini 2 dibagi 2 1, 22 dibagi 2 11. Jadi 1 dikali 11 11 kali 2 sama dengan 22. Jadi sama dengan 48 ditambah 22. Hasilnya 40 di sini ya. 48 tambah 22. 8 tambah 2 10, simpan 1, 4 tambah 2 6 tambah 1 70. Jadi hasilnya 70 cm. Oke, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.